2013, indikator adalah suatu yang dapat memberikan petunjuk tentang suatu keadaan baik pada individu maupun masyarakat, khususnya gizi yang berkaitan dengan surveilan gizi. WHO 2013 menyatakan bahwa indikator gizi digunakan untuk memantau, mendiagnosis, dan mengevaluasi intervensi gizi dan gizi pada individu. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, dapat menggambarkan masalah dengan jelas. Yang ketiga, akurat dan relevan. Yang keempat, bersifat sensitif sehingga dapat memberikan indikasi terjadi perubahan setiap saat. Yang kelima, tepat waktu sesuai dengan tujuan pengamatan. Pengelompokan indikator. Yang pertama, indikator input. Berikut ini adalah beberapa contoh dari indikator input. Yang pertama, jumlah tenaga gizi di puskesmas. Kemudian, jumlah dan jenis formulir pencatatan dan pelaporan. Kemudian, jumlah timbangan berat badan dan alat ukur tinggi badan, pita lingkar lengan atas, buku KIA atau KMS yang ada. Kemudian ada indikator proses. Berikut ini adalah beberapa contoh dari indikator proses untuk pelaksanaan program. Yang pertama, frekuensi kegiatan pelatihan. Yang kedua, frekuensi kegiatan analisis data, pelaporan, dan diseminasi informasi. Yang ketiga, frekuensi kegiatan pemantauan garam beriodium. Yang ketiga itu ada indikator output. Berikut ini adalah beberapa indikator output dari pelaksanaan kegiatan, yaitu adanya yang pertama, cakupan distribusi kapsul vitamin A, cakupan distribusi tablet tambah darah. Yang kemudian persentase D per S, K per S, N per D, BGM per D, dan 2T. C, cakupan pemberian MP ASI. Kemudian yang keempat ada outcome. Yang pertama ada prevalensi gizi kurang, yang kedua ada prevalensi balita pendek, yang ketiga ada prevalensi balita kurus, yang keempat ada prevalensi anemia pada ibu hamil, yang terakhir ada prevalensi kekurangan vitamin A. Indikator penilaian status gizi adalah suatu indikator yang menyediakan informasi tentang status gizi konsumen dan faktor determinannya yang akan digunakan oleh para perumus kebijakan. Pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan penanggulangan masalah gizi. Karakteristik indikator yang pertama adalah karakteristik dasar, terdiri dari validitas, reliabilitas. Yang ketiga ada sensitivitas dan spesifisitas. Yang kedua ada karakteristik operasional. Yang pertama ada ketersediaan, yang kedua ada keteguhan, yang ketiga ada keterwakilan, yang keempat ada kesederhanaan, dan yang terakhir ada biaya. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data atau informasi dari semua sumber yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasilnya. Pengumpulan data dilakukan secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan dari berbagai kegiatan surveilan gizi. Langkah pertama, bidang program. Yang pertama, buat daftar program yang tercakup saat ini. Yang kedua, uraikan menjadi beberapa area program. Yang ketiga, tunjukkan apakah setiap area program beroperasi. Yang keempat, komentari kelengkapan masing-masing area program. Langkah kedua, sumber data dan indikator yang relevan. Yang pertama, kumpulkan salinan semua formulir laporan yang telah diringkas. Yang kedua, kaji ulang semua sumber informasi dan pengumpulan data dan pelaporan yang relevan. Yang ketiga, identifikasi sumber periodik. Yang keempat, identifikasi indikator yang tersedia dari berbagai sumber yang relevan dengan sistem surveillance. Yang kelima, buat daftar sesuai dengan sumbernya.
Langkah yang ketiga, review indikator. Pada langkah ketiga, kita harus meninjau kembali masing-masing indikator sesuai dengan kriteria sisi kegunaannya, aksesibilitas, etika, kekuatannya, keterwakilannya, dan kemudahan untuk dimengerti. Langkah keempat, pemilihan indikator. Yang pertama, buat daftar semua indikator dengan menggunakan satu formulir untuk setiap area program. Yang kedua, perhatikan apakah kriteria terpenuhi. Yang ketiga, tentukan apakah semua kriteria sama pentingnya dan berapa yang harus dipenuhi sebelum indikator dipilih. Yang keempat, bertanggung jawab dan kompeten dalam pendekatan yang digunakan. Kemudian langkah kelima, pemilihan indikator tambahan baru. Pada tahap ini, kelompok harus meluangkan waktu untuk melihat kembali daftar indikator yang telah diidentifikasi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan, yang pertama, semua indikator ini sebaiknya tersedia pada sumber yang ada. Yang kedua, ada kemungkinan sumber yang sama dapat digunakan untuk menghasilkan indikator tambahan yang memenuhi semua kriteria seleksi. Yang ketiga, indikator ini mungkin lebih disukai daripada yang dipilih. Yang kelima, kemudian terapkan pendekatan yang sama dan putuskan apakah mereka harus dipilih atau ditolak. Langkah yang keenam yaitu akurasi dan jadwal waktu pengumpulan data. Yang pertama, setelah memilih indikator, kelompok harus menilai sejauh mana sistem pengumpulan data yang ada saat ini memungkinkan indikator ini dihasilkan secara akurat dan dapat dilaporkan tepat waktu. Yang kedua, lakukan kerjasama dengan beberapa bagian terkait dari administrasi kesehatan dan dapat menyebabkan proposal mengubah sistem dan mengenalkan data dan atau metode baru seperti penggunaan data berbasis komunitas untuk indikator kunci yang dipilih. Kemudian yang ketiga, buat kesimpulan dari definisi dan data dari setiap indikator yang dipilih bersama dengan implikasinya terhadap sistem informasi kesehatan. Langkah yang ketujuh yaitu tinjau dan identifikasi kesenjangan. Yang pertama, langkah terakhir yang harus melibatkan penilaian terhadap keseimbangan indikator yang dipilih meliputi yang pertama, aspek masalah gizi apa yang mencakup dalam indikator yang teridentifikasi. B. Yang kedua, pada aspek masalah gizi apa saja indikator ini tidak mencakupi. Yang kedua, tentukan apakah ada ketidakseimbangan dalam distribusi indikator. Pengolahan data adalah serangkaian kegiatan atau langkah yang dilakukan pada data untuk melakukan verifikasi, mengatur, mengubah, dan mengelompokkan data dalam bentuk keluaran yang sesuai untuk pengguna selanjutnya. Tujuannya adalah meringkas data, menentukan hubungan input dengan data processing, mendapatkan jawaban terhadap permasalahan. Langkah-langkah pengolahan data terdiri dari editing, coding, sorting, entry, dan cleaning. Penyajian data adalah data yang telah di-entry selanjutnya diolah baik secara manual maupun secara komputerisasi. Penyajian data bisa disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, tabel silang, grafik batang, grafik lingkaran, grafik garis, grafik kombinasi, dan peta statistik. Indikator keberhasilan pelaksanaan. Penentuan indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan surveillance didasarkan pada indikator input, proses, output, dan kinerja. Indikator keberhasilan yang pertama itu ada indikator input. Yang pertama, tersedianya laporan surveillance gizi dan di tingkat desa, adanya tenaga pengolahan data gizi di kabupaten atau kota. Yang kedua, tersedianya biaya operasional surveillance gizi di kabupaten atau kota. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana pengolahan data di kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua ada indikator proses.
Dilaksanakan pengolahan dan analisis data surveilan gizi dan puskesmas. Yang kedua, dilaksanakan diseminasi informasi hasil surveilan gizi lintas program dan lintas sektor setiap 6 bulan. Yang ketiga, adanya proses pengeditan dan pengolahan data. Yang keempat, presentase ketepatan waktu laporan dari puskesmas ke dinas kesehatan. Yang kelima, presentase kelengkapan laporan dari puskesmas ke dinas kesehatan. Kemudian yang keenam, adanya proses pembuatan laporan dan umpan balik hasil surveilan. Kemudian adanya proses sosialisasi atau advokasi hasil surveilan gizi dan adanya tindak lanjut hasil pertemuan berkala yang dilakukan oleh program dan sektor terkait. Yang ketiga, ada indikator kinerja. Indikator kinerja adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu surveilan gizi untuk menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran surveilan gizi. Diseminasi hasil surveilan gizi dilakukan untuk menyebarkan informasi surveilan gizi kepada pemangku kepentingan. Kegiatan diseminasi hasil surveilan gizi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian umpan balik, sosialisasi, atau advokasi. Hasil surveilan gizi dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap informasi yang diperoleh. Tindak lanjut atau respon dapat berupa tindakan segera, perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, dan perumusan kebijakan pembinaan gizi masyarakat baik di kabupaten atau kota, provinsi atau pusat. Langkah-langkah diseminasi: yang pertama, menentukan dan memahami tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi pesan inti. Yang ketiga, sasaran atau target. Yang keempat, media yang paling efektif. Dan yang kelima, motivasi. Contoh tindak lanjut atau respon yang perlu dilakukan terhadap pencapaian indikator adalah sebagai berikut. Jika hasil analisis menunjukkan peningkatan kasus gizi buruk, maka respon yang perlu dilakukan adalah: 1. Melakukan konfirmasi laporan kasus gizi buruk. Yang kedua, menyiapkan puskesmas, perawatan, dan rumah sakit untuk pelaksanaan tata laksana gizi buruk. Kemudian pelaporan dan umpan balik. Umpan balik merupakan informasi objektif tentang kinerja individual atau kolektif. Kinerja setiap orang dimonitor, didata, dan dilaporkan kepada atasan sebagai umpan balik. Tujuan pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan surveilan gizi secara berjenjang.